Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami kasihi. Ibadah pada Minggu tanggal 24 Oktober 2021 adalah ibadah Minggu biasa dengan tema Aku Pasti Sembuh. Ibadah pada pagi hari ini dilayangkan oleh Bapak Pendeta Joshua. Mari kita mengambil saat ini. Jemaat kami panggil untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan PKJ 2 bait yang pertama. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Dipersilahkan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian yang di rumah maupun yang di gereja. Shalom. Pada pagi hari ini kita bersama akan menggeluti sebuah tema Aku Pasti Sembuh. Belajar bersama untuk merefleksikan diri. Aku pasti sembuh itu seperti apa sih? Pastinya dalam aku pasti sembuh kan ada semangat dalam diri. Ini yang mungkin menjadi pergumulan kita pada pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Untuk itu mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan
Jemaat, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk memanjatkan doa pertobatan. Kami antarkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu kembali menghadap-Mu, mengucap syukur atas semua berkat dan kelimpahan yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari yang telah kami lalui. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami kembali menghadap-Mu untuk memohon ampunan-Mu atas kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan selama kami menikmati berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah Bapa atas kesalahan yang kami lakukan baik disengaja maupun tidak sengaja. Tuntunlah kami agar kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut berulang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pertobatan dari PKJ nomor 197 bait yang pertama. Berita anugerah pagi hari ini terambil dari Amsal 20 ayat yang ke-7. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri mendengarkan berita anugerah. Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Untuk menanggapi Amsal 20 ayat 7, menanggapi berita anugerah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 402 bait yang ketiga. Memerlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa menyambut firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama dari rumah kami masing-masing maupun di gereja kami untuk bersama-sama menggeluti peribadatan pada pagi hari ini. Kiranya peribadatan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan kegiatan sehari-hari kami. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin dan berkati, Engkau bukakan hati serta pikiran kami, Engkau mampukan kami untuk mengerti serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk memantapkan kami dalam belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman pada pagi hari ini terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dalam perikop ini diberi judul oleh LAI, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya akan membacakannya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan, diberkatilah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ada sebuah lagu yang berjudul Ujian dari Paduan Suara Dialita. Saya akan sedikit menyanyikan, walaupun suara saya ya pas-pasan. Dari balik jeruji besi, hatiku diuji. Apa aku emas sejati atau imitasi? Tiap kita menempa diri, jadi kadar teladan yang tahan angin, tahan hujan, tahan musim dan badai. Nah, ini dinyanyikan oleh Paduan Suara Dialita. Ini paduan suara yang terbentuk dari para mantan tahanan politik PKI tahun 65. Kebanyakan dari mereka adalah para seniman tari yang dulu mungkin saja mereka tidak tahu apa-apa, tapi menjadi korban PKI, korban tahanan politik dari pemerintahan pada saat itu. Dan lagu ini malah ditulis oleh penulisnya ketika ia sedang dalam penjara. Dan ini dinyanyikan lagi oleh Paduan Suara Dialita untuk mengingatkan pada mereka semangat ketika mereka dalam penjara. Semangat bahwa mereka ini adalah emas sejati. Dan itu akan terbukti nantinya. Mereka bisa menjadi teladan, bisa tahan angin, tahan hujan, tahan badai. Dan itu semua juga terjadi ketika mereka sudah keluar dari tahanan.
saat ini mereka itu tidak diterima oleh keluarganya, terbuangkan. Bahkan beberapa dari mereka juga tidak diterima oleh masyarakat. Dan mereka tetap semangat, saling menyemangati satu sama lain. Itu yang membuat mereka tetap hidup dan bisa melupakan, bukan melupakan ya, bisa menerima ketika kekejaman yang mereka terima di dalam penjara maupun ketidakadilan yang mereka terima ketika ditangkap dan tanpa diadili oleh pengadilan. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga terjadi dalam Bartolomeus. Bartolomeus dalam hal ini sangat bersemangat, semangatnya sangat besar untuk sembuh. Dia memiliki keyakinan penuh pada Yesus. Walaupun di sini kita melihat dia ada dua hambatan. Yang pertama adalah hambatan fisik. Dia tidak bisa melihat. Dia ketika bertemu Yesus, dia tidak bisa melihat dan Yesus ini dikerubungi oleh banyak orang. Dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus dengan berteriak. Karena kalau dia berjalan, dia tidak bisa melihat Yesus itu di mana. Dia berteriak agar Yesus mendengarkan suaranya. Kemudian dia juga yang kedua hambatan sosial. Nah, ini hambatan sosial ini kalau ketika zaman itu orang-orang yang disabilitas, itu disabilitas sejak lahir maupun disabilitas ketika beranjak dewasa, itu disingkiri oleh masyarakat. Karena pada saat itu mereka dianggap memiliki dosa, berdosa atau juga orang tuanya berdosa atau kakek neneknya, pokoknya dosa turunan. Mereka mendapatkan dosa turunan. Oleh karena itu, ketika itu orang-orang disabilitas, orang-orang yang sedang sakit parah dianggap sebagai akibat dari dosa yang mereka lakukan. Tapi dalam hal ini Bartolomeus tetap teguh. Dia mau menghapuskan batasan-batasan ini, hambatan fisik maupun sosial. Itu semua tidak menjadi hambatan bagi dirinya. Dia tetap bersemangat, tetap yakin, tetap teguh hatinya untuk percaya pada Yesus. Nah, ini semua kan bisa menjadi contoh baik bagi kita untuk tetap bersemangat ketika dalam cobaan. Tetap bersemangat, tetap yakin pada Yesus. Walaupun cobaan itu berat, walaupun banyak hambatan yang kita alami. Nah, di sisi lain juga saya sangat suka dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus ini memberikan support kepada Bartolomeus. Nah, kan sebenarnya sangat mudah ya Yesus itu menyembuhkan. Tapi di sini Yesus itu menanyakan dulu pada Bartolomeus. Dalam ayat yang ke-51, Yesus padanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Kemudian dijawab oleh orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Di sini kesadaran untuk sembuh itu tidak dari Yesus. Yesus menanyakan pada orang buta ini, kepada Bartolomeus, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan bagimu sehingga kamu ingin bertemu denganku? Di sini ada semangat dari Bartolomeus untuk bisa sembuh. Dan Yesus tidak langsung menyembuhkannya, tetapi menanyainya agar dengan menumbuhkan semangat dalam diri Bartolomeus tetap bisa ketika sembuh bisa bersosial lagi,
dengan orang-orang sekitarnya. Yang selanjutnya adalah Yesus menerima apa adanya Bartolomeus, tidak menstigma Bartolomeus maupun menghakiminya. Bahkan di sini Yesus tidak menggunakan tidak memanggil Bartolomeus dengan sebutan orang buta. Kalau mungkin saja kalau bertemu orang buta terus dalam kerumunan, untuk membedakannya kan bisa jadi kita bilang orang buta itu. Tapi Yesus tetap mengatakan dia di sini sama dengan orang lain. Yesus ingin menunjukkan bahwa orang buta pun orang yang kekurangan sama dengan yang lain. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Mereka semua sama. Nah, dalam hal ini juga mungkin saja dalam kehidupan nyata sulit untuk dilakukan, menerima orang apa adanya. Bahkan seringkali saya sendiri juga ketika ada yang cerita pada saya tergoda kadangkali untuk menghakiminya, untuk ikut-ikutan memanas-manasi. Jadi malah yang aslinya apinya kecil malah jadi besar karena ulah saya yang dicurhati. Bisa jadi seperti itu. Ya, tapi di sini hebatnya Yesus, dia tidak menstigma, tidak menghakimi Bartolomeus. Dia menerima apa adanya Bartolomeus. Dia tetap menerima walaupun ada kekurangan yang dimiliki oleh Bartolomeus. Nah, kemudian selanjutnya adalah Yesus mengembalikan Bartolomeus kepada masyarakat. Maksudnya adalah dengan kesembuhan Bartolomeus ini, masyarakat dapat menerima Bartolomeus. Karena stigma yang tercapkan dalam diri Bartolomeus sebagai orang yang menerima dosa dari kakek buyutnya atau dosa yang diperbuatnya sendiri. Di sini Yesus dengan menyembuhkan mengembalikan kepada masyarakat. Kehidupan sosial Bartolomeus dikembalikan lagi. Nah, dalam hal ini setiap kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus, setiap mukjizat kesembuhan yang dilakukan Yesus itu selalu bertujuan untuk mengembalikan orang yang disembuhkan ini ke dalam masyarakat. Tidak lagi diasingkan oleh masyarakat, tetapi diterima oleh masyarakat luas. Memang dalam hal ini sulit untuk kita lakukan, menjadi support bagi sesama kita yang sedang dalam masalah, pun menjadi seperti Bartolomeus yang memiliki semangat yang besar untuk sembuh. Bahkan dalam diri saya pun sulit sekali untuk dilakukan. Tapi ya bagaimanapun ada sebuah kata-kata dari Carl Gustav Jung, saya tidak tahu cara bacanya, tapi Carl Gustav Jung namanya. Itu dia mengatakan, you are what you do, not what you say you will do. Artinya kamu adalah yang kamu lakukan, bukan apa yang akan kamu lakukan. Percaya bahwa kesembuhan akan datang itu tidak hanya dikatakan oleh kata-kata saja, tetapi dilakukan juga. Kalau percaya saja ya mudah untuk diucapkan, tetapi percaya sepenuhnya itu kan juga ada semangat dalam diri untuk sembuh. Dan juga di sini ketika kita mensupport orang-orang, kita dengan mudah mengatakan, aku akan mensupportmu. Tapi juga dalam hal ini untuk melakukannya juga berat. Oleh karenanya ini tidak hanya dikatakan saja, tapi dilakukan. Dilakukan untuk mensupport orang-orang sekitar kita. Keyakinan akan kesembuhan
atau semangat untuk sembuh itu muncul ketika kita lakukan, bukan kita katakan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama, tidak hanya mengatakan saja, tapi melakukannya, menyembuhkan diri kita yang sedang terluka, pun mensupport orang-orang sekitar kita yang sedang terluka. Dan percayalah bahwa Yesus selalu mendukung kita. Seperti halnya dukungan Yesus pada Bartolomeus, dia juga akan mendukung kita untuk sembuh dari luka batin kita. Dan dia juga akan menggunakan diri kita untuk membantu orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita sendiri, untuk menyembuhkannya dari luka batin. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama menerima mereka apa adanya, kemudian membangkitkan semangat mereka dan mengembalikannya menjadi seperti seseorang yang kita kenal sebelumnya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Atas kesanggupan-Mu, harapan yang Kau berikan bagi kami untuk kesembuhan kami dalam kami menghadapi luka batin kami. Kiranya kesembuhan itu tetap kami percaya dalam kehidupan kami dan memberikan semangat bagi kami untuk menghadapinya, serta menyembuhkan luka batin yang kami derita. Kami juga berdoa agar Engkau memampukan kami, seperti halnya Engkau yang bisa mensupport Bartolomeus. Kiranya kami juga dapat mensupport saudara-saudara kami yang sedang dalam luka batin, yang sedang mengalami luka batin. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan jemaat di muka bumi untuk memperbaharui pengakuan iman rasuli bersama-sama sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu yang Kau berikan bagi kami pada hari ini, pada pagi ini, untuk bersama-sama menaikkan syafaat. Sebelumnya kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka melalui tenaga medis, melalui obat-obatan, melalui saudara-saudara yang mensupport mereka, dan melalui kami yang memberikan semangat bagi mereka. Kiranya semangat itu terus membara dalam dirinya, sehingga kesembuhan yang daripadamu saja, Sang Penyembuh, terjadi dalam diri mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau selalu memberikan semangat bagi mereka dalam menjalani keseharian mereka, terus-menerus memberikan hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari mereka, menjadi teladan bagi anak cucu serta bagi kami sendiri, para generasi muda maupun generasi yang sudah memiliki suami dan istri, menjadi contoh bagi keluarga-keluarga di GKJ Pekalongan. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang dalam pekerjaan, sedang bekerja setiap hari Senin sampai Jumat ataupun hari-hari lainnya. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, sehingga setiap pekerjaan kami hanya berdasarkan kasih-Mu dan berdasarkan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan mereka, mengarahkan mereka untuk bekerja, mendapatkan sesuai apa yang mereka inginkan, ataupun sesuai yang Engkau berikan bagi mereka, Engkau kehendaki bagi mereka. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang belajar, saudara-saudara kami yang sedang belajar, anak cucu kami yang sedang belajar. Kiranya Engkau selalu memberikan hikmat bijaksanaan serta kecerdasan bagi mereka, agar setiap ilmu yang terserap, ilmu yang mereka dapatkan, menjadi kekuatan bagi mereka dalam menghadapi keseharian mereka, dan menjadi kekuatan bagi mereka ketika nanti akan memasuki dunia kerja. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Pekalongan. Kiranya Engkau selalu memberikan kasih-Mu bagi kami, memberikan berkat-Mu bagi kami semua. Dan juga kiranya GKJ Pekalongan menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu di dalam gereja maupun keluar gereja, menjadi cerminan kasih-Mu bagi sesama. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang dalam peperangan, sedang merasakan ketidakmerdekaan mereka. Mereka merasakan bahwa dirinya terkungkung dalam sarang. Kiranya Engkau membukakan kurungan mereka, membukakan hati mereka, agar mereka bisa menjadi orang-orang bebas, orang-orang merdeka. Karena Engkaulah Sang kemerdekaan itu yang memberikan kebebasan bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam bencana kerusakan lingkungan, bencana panas di India, dan di daerah-daerah lain yang tidak bisa kami sebutkan. Kiranya dengan bencana ini dapat berlalu dengan cepat, dan dengan bencana ini juga kami dapat semakin mengerti bahwa alam perlu kami jaga kelestariannya. Kami juga berdoa untuk kami sendiri yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Engkau
membukakan hati serta pikiran kami agar kami mampu menghadapinya. Dan Engkau sendiri yang tahu setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak dan Ibu, persembahan dapat dikumpulkan melalui rekening yang ada di gereja ataupun melalui kotak persembahan yang ada di tempat kantor. Mari Bapak dan Ibu, sebelum persembahan ini kita kumpulkan, didasari dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itulah janji Tuhan kepada kita. Mari kita himpun persembahan ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 149 bait yang pertama dan yang kedua. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari Bapak dan Ibu, kita bersama-sama berdiri, kita aturkan persembahan ini dalam doa saya antarkan. Kembali ya Allah, datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan dari hari ke hari sampai dengan saat ini. Demikian juga kami telah menyampaikan persembahan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Kiranya Tuhan terima, Tuhan pakai, dan Tuhan berkati, agar persembahan ini dapat menjadikan kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan kami di GKJ Pekalongan. Bapa,
Kami ingat saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, baik yang ada di induk maupun yang ada di pepantan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijakan, agar bisa mengelola persembahan dengan baik dan benar, yang semuanya ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita kembali ke dalam peribadatan keseharian kita sambil terus bersemangat menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan sehari-hari kita dan percaya bahwa Allah menyertai, menyembuhkan, serta mensupport kita melalui sesama kita ataupun melalui komunikasi kita dengan Allah. Untuk itu marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian kini dan selamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau.